Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu Tuhan Allahku, tak ternilai bagi
Dengarkanlah hukum Tuhan dari titah yang pertama sampai ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan sasti dusta kepada sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Yesus terang dunia.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesuslah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sudah kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan epistel untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Rom 6, dimulai dari ayat 15 sampai 23. Kita membacanya secara responsoria. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa
karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita sejenak mendengar warta minggu untuk minggu kita hari ini, tanggal 30 Oktober tahun 2022, minggu ke-20 setelah Trinitatis. Warta umum anggota jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 30 Oktober 2022, bertambah anggota jemaat gereja kita, keluarga Raymond Parulian Simamora ST, Ibu Florence N. Borusirait, beserta seorang putra, pindah dari HKBP Teladan Resort Teladan Medan 1, Distrik 10 Medan Aceh, tinggal sekarang di Jalan Gaharu Ujung, Blok D11, Kelurahan Rejosari, Sektor Komplek Gubernur. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Enrico Wahyu Panjaitan, putra Bapak Sintua B. Panjaitan, Ibu El Boru Hasibuan, alamat Jalan Surya nomor 17 Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Ronalisa Mariani S., putri Bapak Guru R. Simbolon STH, Ibu R. Borulingga, alamat Jalan Surya, Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Jumat 11 November 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Suara Marturia, Sintua pensiun. Minggu hari ini 30 Oktober 2022 pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan acara purna bakti Sintua Bapak Sintua Dr. Mikael Tampu Bolon, umur 65 tahun, dari Sektor Komplek Gubernur. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua melalui amplop di tiap ibadah ke depan altar sebagai ucapan terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan selama Sintua Dr. Mikael Tampu Bolon melayani di HKBP Pekanbaru. Penghiburan. Minggu hari ini 30 Oktober 2022 pukul 11 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Roni B. Hutasoid, Ibu Borus Yanipar, di Jalan Soekarno-Hatta Atas, Sektor Arengka Indah, yang dipimpin oleh Bibel Pro Mas Rio Sinaga. Berikutnya lansia. Pada hari Selasa 1 November 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Rapat program kerja dan anggaran HKBP Resort Pekanbaru pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 9 WIB, rapat program kerja dan anggaran HKBP Resort Pekanbaru tahun 2023 diadakan di Gedung X Saudi. Mari kita baca selanjutnya di dalam warta. Nomor 7, Panitia Ulang Tahun HKBP Pekanbaru ke-70, Tahun Kesehatan dan Pesta Gotilon tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan Pesta Ulang Tahun Gereja yang ke-70,
tahun kesehatan dan Gotilon tahun 2022. Dengan ini panitia mengundang dan memberikan pengarahan tentang pelaksanaan pesta ulang tahun gereja ke-70 tersebut setelah pembacaan warta ini. Jadwal pertandingan minggu hari ini 30 Oktober 2022 dapat kita baca di dalam stensilan. Suara Diakonia Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2022, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, susu, gula, minyak goreng dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Sekarang kami akan membaca pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap arus pelayanannya. Di dalam penyertaannya jugalah berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP dimulai tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam terang tema bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis di Galatia 6 ayat 2. Dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini, kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua arus pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak perkehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara, terlebih sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa, sekaligus
semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatian warga dalam pelayanan di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan Opui Eporus, terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun, terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan okumenis. Sinode Agung juga menggumpuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga sudah digumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu politik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara terjadi awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP. Setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai atas pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap huria. Itulah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta untuk pembelajaran semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini: persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah kedua, persembahan ibadah pertangyangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupolon atau pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan hamauliateon, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik, maupun pembelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus. Sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di huria akan dipakai oleh huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP, dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi,
sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di atas Huria, Resort dan Distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen Tata Gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seminarium Sipoholon, 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kami persilakan Amang Tamrin ke depan. Salam Amang dan Inang sekalian, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta dan seluruh majelis HKBP Pekanbaru. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami pada hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata dari panitia untuk kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Amang, Inang dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru, di mana pada saat 13 November 2022 gereja kita akan melaksanakan pesta 70 tahun gereja HKBP Hang Tuah dan disatukan dengan pesta puncak tahun kesehatan dan pesta Gotilon, yang mana kegiatan tersebut kita laksanakan pada hari Minggu 13 November 2022 di kompleks gereja ini. Oleh karena kegiatan itu kita laksanakan sehingga untuk kebaktian kita satukan jam 7, jam 9, jam 11 kita satukan untuk pesta tersebut. Amang Inang sekalian, perlu kami sampaikan bahwa gereja kita ini dibangun dari tahun 1966 sampai 1970 dan ini dibangun secara 4 tahun, di mana dalam pembangunan tersebut seluruh jemaat yang ada pada saat itu bergotong royong untuk membangun gereja ini, baik itu dari segi pendanaan, tenaga, dan semangat, sehingga bolehlah berdiri gereja yang megah ini di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Amang dan Inang, kami dari panitia pesta 70 tahun usia gereja ini sangat mengharapkan sekali kehadiran dari orang-orang tua kami, opung kami, yang pada saat itu membangun gereja ini. Mari kita bersama-sama untuk merayakan pesta tersebut. Dan pada usia 70 tahun ini, gereja juga menitipkan kepada panitia Amang dan Inang, di mana melalui majelis gereja menitip kepada panitia untuk membangun konsistori dan pelayanan untuk pendeta.
perlu kami sampaikan di sini Amang Inang bahwa gedung konsistori sudah tidak mencukupi untuk kami para pelayan kalau mengadakan sermon. Begitu juga untuk ruang pendeta tidak begitu optimal dalam mengadakan pelayanan kepada ruas. Oleh karena itu kepada panitia diminta untuk membangun gedung tersebut. Kami yakin dan percaya Amang Inang dengan semangat dan kebersamaan yang telah ditunjukkan kepada orang-orang tua kita dahulu yang membangun gereja ini, kami panitia merasa yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan kita bersama-sama akan bahu-membahu untuk membangun gedung tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan pada orang-orang tua kita tersebut di tahun-tahun yang lalu, Amang Inang. Adapun anggaran tersebut sekitar 1,1 miliar. Memang itu anggaran yang besar menurut dunia. Tapi menurut Tuhan itu adalah anggaran kecil, Inang, karena apapun yang kita lakukan di rumah Tuhan, kita harus yakin dan percaya kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kita akan dibantu sama Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita bangun kebersamaan kita, Inang, untuk membangun gereja kita supaya lebih baik ke depan. Oleh karena itu, besar harapan kami agar kita seluruh jemaat HKBP yang tua, mari sama-sama kita mengambil bagian Amang dalam kegiatan tersebut, yang mana pada hari pesta tanggal 13 November 2022, mari kita bersama-sama mengikutinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan tersebut, Amang Inang, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja, sebagaimana yang ada dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikannya menurut kerelaan hati, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengingini orang-orang yang memberi dengan sukacita. Demikian Amang Inang himbauan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan dalam sinar-Mu, langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu, perilaku kami seturut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras madita salukna manginang. Oras madita salukna manginang. Salam. Sehat damu manginang. Sehat do. So narago mo ko sehat norakun nagudang do da batu. Sehat daw manginang. Puji Tuhan lah. Ngata biginakin bimbingan manang undangan sian panitia, sian amang situa orang alania manginang irim do rohani saluhut akaparhalado nang huria saluhutna di Harorota di pesta ulang tahun, pesta gotilon, do pesta tahun kesehatian. Alani mulai tikion rara ngabuy tapay sisi teotik latuaka ulotean non di tanggal 10 tuloy ta manginang di sini ta marlas ni roha 70 tahun ma huriaton tung saluhu ne dang buy taretong kita dengan bahasa ni rebata di tonga-tonga ning uluton jalalas di padobu muse na manggotil hita saluhuna akaparbue na taula akaulota di tonga-tonga di perdalanan ning uluton debatado majadina dangalani gugut yang manginang alai siat debatadoi jala ikut tapasaha do muse parbue na nula tangatay tu debata marhite huriana alani yang manginang pos dorohan nami di saluhut na karuas ni huria retaro itan non makalason sa luhut na pestay. Amin na manginang. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, bekal dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan kita pada saat ini, kabar sukacita, kabar baik. Firman Tuhan tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal perbuatan manusia dalam hidup kita sehari-hari. Ada dua hal perbuatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Perbuatan baik dan perbuatan jahat sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dala halak najat, dohot halak naburju, rak manguludo di portibion.
Orang yang baik, orang yang jahat sama-sama akan mendapatkan matahari. Benar Bapak Ibu? Sama-sama akan mendapatkan hujan. Benar? Sarupa dui, rak mengulu, rak marsaur. Hidup untuk melakukan kebaikan, hidup untuk mengerjakan kebaikan adalah kerinduan setiap orang. Moloso masih holbe ibana la mangulahon nadinggan, nggak perlu disyukur rohani, tumbuhana marohana. Kalau tidak ada lagi orang yang rindu akan berbuat baik, perlu dipertanyakan hatinya. Hidup dalam kebaikan, itulah kerinduan semua orang. Hidup dalam kejahatan, tidak ada satu orang pun yang menginginkannya. Hidup dalam kejahatan, tidak ada satu orang pun yang merindukannya. Benar? Benar Amang Inang? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang merindukan dirinya kejahatan. Tetapi dalam kenyataan hidup, banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya ia sudah hidup di dalam kejahatan. Sadar atau tidak sadar kita di situ, kita sudah hidup di dalam kejahatan. Ketika kita dalam melakukan kebaikan, mungkin tidak ada permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kebaikan, tidak ada permasalahan dalam karakter kita. Karena kita hidup dalam kebaikan. Tetapi ketika kita hidup dalam kejahatan, mungkin banyak orang yang tidak suka. Mungkin banyak orang, apalagi di tengah-tengah dunia pada saat ini, di masa maju modern ini, tunggudang dohalak makalomohon akan najating. Mula dong diposting di media sosial na sudinggan torsudedo aka haters, aka pembenci makomeni sude. Boleh diulang nak kena jahat, segudang do nama komen. Boleh diulang na burju na dinggan, dangarang makomeni. Itu berarti kita tidak suka melakukan kejahatan. Ini membuktikan bahwasanya sebenarnya banyak orang yang menyukai kebaikan, namun tidak menyukai kejahatan. Terlepas dari kenyataannya, lebih suka manusia melakukan kejahatan daripada kebaikan. Manusia lebih suka melakukan kejahatan daripada kebaikan. Perbuatan baik dan perbuatan jahat selalu bertolak belakang. Perbuatan baik dan perbuatan jahat tidak ada titik temunya. Perbuatan jahat selalu dilandasi dengan kebencian. Perbuatan jahat selalu dilandasi dengan ego. Perbuatan jahat selalu dilandasi dengan iri hati, iri dengki. Sedangkan perbuatan baik dilandasi oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, manakah yang kita pilih? Idiya do natapilit di tonga-tonga ni perdalanan di ngeluton. Setiap orang percaya, saya yakin, pasti memilih untuk melakukan yang baik. Setiap orang percaya, saya yakin pasti melakukan yang benar. Tidak ada orang yang beroleh kejahatan. Setiap orang pasti ingin beroleh kebaikan, ingin diperlakukan baik, dan ingin menjadi orang baik. Maka supaya kita hidup dalam kebaikan dengan cara hidup kita, maka seturut dengan firman Tuhan. Mari mendengarkan firman Tuhan.
Sebab dari firman Tuhanlah kita menemukan iman yang teguh, serta pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu agar hidupnya dalam kejahatan. Namun iblis yang merusak semuanya, termasuk merusak karakter manusia. Banyak orang kelihatannya rohaniawan, namun kenyataannya masih jauh dari Tuhan. Banyak orang kelihatannya rohaniawan, namun kenyataannya masih jauh dari Tuhan. Hal seperti ini jugalah yang ditunjukkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang mengenal dan menyembah Allah, namun juga mereka melakukan apa yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Dalam teks ini, khotbah kita pada saat ini, bahwa firman Tuhan kepada orang Israel agar mau berubah, agar mau bertobat, meninggalkan gaya mereka yang penuh dengan kejahatan. Maka Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyatakan kebenaran. Mengapa ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ketika dikatakan basuhlah, bersihkanlah, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat, berarti bangsa Israel sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan yang jahat. Mengapa bangsa Israel disuruh Allah untuk membasuh, membersihkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat? Karena di ayat 15 jelas dikatakan bahwa Allah sudah tidak suka dengan korban bakaran mereka. Bahkan ketika mereka berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun mereka berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, karena tanganmu penuh dengan darah. Mengapa Allah tidak mau menerima persembahan korban mereka? Mengapa Allah tidak lagi mendengar doa mereka? Karena tangan mereka penuh dengan darah. Karena tangan mereka penuh dengan dosa. Mereka melakukan kejahatan. Mereka datang ke bait Allah beribadah. Mereka juga melakukan kejahatan. Setelah pulang mereka dari bait Allah, mereka melakukan kejahatan. Di luar bait Allah, bangsa Israel melakukan kejahatan. Mereka beribadah, tetapi di luar bait Allah, mereka melakukan penindasan. Mereka menindas kaum-kaum yang lemah. Mereka menindas kaum-kaum anak yatim, para janda, dan orang-orang yang miskin. Perilaku mereka jauh dari Tuhan harapkan. Sikap mereka jauh dari yang Tuhan harapkan. Jauh dari firman Tuhan. Tidak mencerminkan umat pilihan Tuhan. Karena itulah Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa bangsa ini, umat inilah umat yang munafik. Bangsa yang munafik. Mereka datang beribadah di dalam bait Allah. Begitu salehnya kelihatannya mereka. Namun di luar bait Allah, mereka melakukan penindasan. Karena itu Tuhan mengatakan, saya jijik dengan peribadahanmu. Jijik dengan persembahan mereka. Magigiau memereng. Persobam muneing. Peribadahan kalian itu. Magigi doau. Daku halo mohoning. Pamangan muna mamuji-muji debata. Alai roha muna dosyet debata. Molo pamangan muna mulut
memuji-muji Tuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka Yesaya menggambarkan di ayat 10 bangsa Israel sebagai manusia Sodom dan Gomora. Ini hendaknya menggambarkan betapa jahatnya, betapa buruknya kehidupan bangsa Israel itu. Sodom dan Gomora adalah yang pernah dihukum oleh Tuhan karena kemerosotan moral, kemerosotan iman. Bangsa Israel terus-menerus memeras orang-orang yang lemah. Mereka memperkaya diri mereka sendiri dengan cara curang, dengan cara yang korupsi. Setelah itu mereka datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka pikir Tuhan menutup mata dalam setiap kejahatan yang mereka lakukan. Mereka berpikir ketika kami memberikan persembahan ini, Tuhan pasti bisa tutup mata. Ternyata tidak. Ternyata Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa dikelabui. Mata Tuhan dengan jelas melihat semua kejahatan mereka. Itu sebabnya Allah tidak suka dengan ibadah dan korban mereka. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari umatnya? Apa yang Tuhan inginkan dari umat pilihannya? Pertobatan dan perubahan hidup. Tuhan menginginkan itu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Allah menginginkan agar mereka benar-benar membersihkan dari segala kenajisan, dari segala kebusukan hati mereka yang selama mereka lakukan. Sama seperti kita pada saat ini, Allah menginginkan kita membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa kita. Allah menginginkan kita supaya kita berhenti melakukan kejahatan, supaya kita berhenti melakukan dendam, iri hati, keangkuhan, kesombongan, keegoisan. Itu semua harus kita bersihkan dari hati kita dan pikiran kita. Tuhan juga mengkehendaki agar bangsa dan umatnya berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik dengan mengusahakan keadilan. Tuhan menuntut umatnya melakukan perubahan. Perubahan yang secara radikal, secara total dalam kehidupan kita, tidak setengah-tengah, tetapi seluruh kehidupan kita ini kita harus mau berubah. Amin. Merjaji juita manginang, tabay juta ngata songonon. Isin ulo merjaji tu debata tabay juta ngata songonon. Mulai sadari Tuhan, tadok jo manginang. Mulai sadari Tuhan, bertobat mau. Songonotik medok kosong ni. Nawado. Merjaji juta manginang. Mulai sadari Tuhan, bertobat mau. Dakulau be najati. Nah, berjanji kita. Atau mulak siapa minggu non. Tapau ba marohata. Nah, berjanji kita di bagas joroon. Dang taulah be najati. Kita akan meninggalkan semua kejahatan. Ketika kita tidak meninggalkan kejahatan itu, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Tunggu HP guguta. Molo so tadi kodo tatinggal hodo haza hatoni. Tung subuh di tapa ubah diri. Ikut tatinggal hodoing. Maka ayat 18 dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Inilah sebuah jaminan bagi orang-orang yang mau bertobat, bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Seberat apapun dosa kita, seperti apapun masa lalu kita, jika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu pengampunan itu. Selalu tersedia pengampunan dari Allah pada orang-orang yang mau bertobat, pada orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Ayat 20 dikatakan, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Jika kita menurut, jika kita memperhatikan apa yang dikatakan kata Tuhan ini, sungguh ini adalah perkataan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Maka jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Jika Allah menyuruh kita untuk bertobat, bertobat kita. Jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Jika Allah menyuruh kita untuk mau berubah, berubahlah dalam kehidupanmu. Tinggal hon masaluhuna nasudinggani. Mularong di son amanginang anon nasomar pakulingan tidak cakap dang mars pakulingan ibana. Bajalak kamu non salam ubah salilingon dunggula marminggunuk kita terdapat to kamu ma kadongan muna naso mardumu hamu itu perubahan nih. Jangan keraskan hatimu, jangan tunda-tunda untuk pertobatan, sebab Allah bisa saja murka seperti kepada Firaun, Sodom dan Gomora itu. Demikianlah Allah bisa murka kepada orang-orang yang memberontak, yang melawan kepada Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kepada semua umatnya, jangan kamu melawan, jangan kamu memberontak, jangan kamu keraskan hatimu kepada firman Tuhan, tetapi bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Itulah jalan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah jalan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Maka apa yang kita hidupi dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Bahwa Tuhan akan turut bekerja melakukan segala sesuatu bagi orang-orang yang melakukan yang baik dan mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Yang berikut, yang kedua, Bapak Ibu, waktu kita masih ada. Waktu kita masih ada. Kesempatan kita masih ada di tangan kita hari ini. Maka berhentilah berbuat jahat. Berhentilah berbuat curang. Berhentilah berbuat korupsi. Berhentilah sikap munafik. Berhentilah mementingkan diri sendiri. Semua itu tidak dikehendaki oleh Allah. Semua itu tidak disukai oleh Allah. Allah melihat semua perlakuan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mengkehendaki umatnya untuk bertobat, untuk melakukan perubahan. Dan yang berikut juga, untuk bertobat jangan menunggu-nunggu. Untuk meninggalkan kejahatan yang tidak baik, jangan menunggu-nunggu. Untuk berbuat baik, jangan menunggu-nunggu. Tunggulah, nantilah, minggu depanlah, bulan depankah, tahun depanlah.
Tang taboto parnguluton. Jangankan besok, hari ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan tunggu untuk melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda untuk bertobat dalam kehidupanmu. Lakukanlah itu. Karena Tuhan menginginkan itu, mengkehendaki di dalam kehidupan kita. Jalan na mangihut amanginang pilit mahanguluaning asa mangulu homuse dohot pinopar musugut. Pilihlah jalan yang benar, belajarlah berbuat baik, sebab tidak ada habis-habisnya berkat bagi orang yang berbuat baik. Amin. Pilit mahanguluaning. Tuhan juga tidak ingin hanya berhenti berbuat jahat dalam kehidupan kita. Yang tadinya berbohong, tidak berbohong. Yang tadinya mencuri, tidak mencuri lagi. Yang tadinya menggosip, tidak menggosip lagi. Tidak. Tuhan Yesus tidak mau hanya berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan juga menginginkan setelah kita berhenti melakukan kejahatan, maka kita akan belajar terus-menerus berbuat baik. Teruslah menjadi orang yang baik, jauhilah yang jahat. Orang jahat tidak akan pernah bahagia. Orang yang jahat tidak akan pernah bahagia di dalam kehidupannya. Orang jahat tidak akan pernah menang, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar dan yang baik. Berhentilah berbuat jahat, sebab Tuhan menentang itu. Berhentilah berbuat jahat, sebab Tuhan tidak menginginkan itu. Belajarlah berbuat baik. Jangan meniru orang yang jahat, melainkan meniru yang baik. Siapa yang berbuat baik itu berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak akan pernah melihat Allah di dalam kehidupannya. Allah yang Maha Kudus menguatkan kita untuk selalu belajar berbuat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan pertobatan, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berubah di dalam kehidupan kami. Kami berjanji di rumah-Mu yang kudus ini, kami akan melakukan perubahan yang baik, melakukan pertobatan di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau tidak mengkehendaki perbuatan jahat. Engkau tidak mengkehendaki perbuatan iri hati, iri dengki, kesombongan, kemunafikan. Ya Tuhan, semuanya itu kami tinggalkan. Firman-Mu telah mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan
di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami tidak munafik hanya mendengar firman-Mu saja, tetapi tidak melakukannya. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk segala godaan-godaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka di setiap pekerjaan mereka. Tuhan menguatkan mereka jika ada yang menderita. Tuhan yang menguatkan mereka jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya jemaat-Mu Tuhan bisa datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, remaja Naposo Bulung. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Kiranya juga Tuhan menjagai mereka jika ada jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, agar ada bekal kami untuk menjalani kehidupan kami ini, agar kami semakin bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu sekolah minggu-Mu. Kiranya Tuhan membimbing mereka, memberikan kebijaksanaan untuk melakukan yang seturut dengan perintah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana gereja-Mu HKBP Pekanbaru ini. Pada minggu depan yang akan datang, tepatnya di tanggal 13 November 2022. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di sepanjang penyertaan Tuhan genap usia gereja-Mu pada saat ini 70 tahun di tahun 2022 ini. Kami juga bersuka cita untuk memestakan tahun kesehatian, tahun pesta panen. Kami akan memberikan yang terbaik dari hasil segala pekerjaan kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu melalui gereja-Mu. Karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran jemaat-Mu, agar jemaat-Mu sungguh menyatakan, menyaksikan iman mereka atas penyertaan Tuhan sungguh begitu besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, berikan kesehatan, berikan kelancaran buat rencana pesta gereja-Mu pada saat itu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hari yang baik, hari yang sukacita buat pesta gereja-Mu itu ya Tuhan, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya selalu menjagai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 694 ayat 1 dan berikutnya, dan di sini kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.